Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ferdika Andin dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan yaitu tentang mata kuliah dari advokasi, yaitu tentang isu apa saja dan bagaimana menganalisis dari isu tersebut. Nah, jadi salah satu isu yang kami pilih yaitu isu stunting. Nah, sebelum kita analisis tentang isu tersebut, apa itu stunting? Nah, jadi stunting ini adalah masalah serius yang dihadapi oleh anak. Yang mana anak ini kurang gizi yang berlebih. Jadi mereka terlihat kurus ataupun terlihat kurang gizi. Jadi banyak anak yang kurang gizi, tapi stunting ini lebih dan kurang itu lebih parah lah. Sehingga mereka kurusnya bukan kurus biasa, tetapi lebih. Jadi saya akan menjawab yaitu bagaimana kita menganalisis isu ini dengan salah satu kerangka yang bisa dipakai untuk baca proses ini adalah multiple stream framework dari John Kinda. Jadi bagaimana kita menganalisisnya menurut beliau? Yang pertama yang kita pakai itu problem stream. Stunting diakui sebagai masalah serius. Aliran masalah berbicara soal bagaimana sebuah kondisi dianggap sebagai masalah publik yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks stunting, masalah ini muncul kuat ketika data menunjukkan angka prevalensi Indonesia tergolong tinggi dibanding negara lain. Data dari Survei Nasional, laporan WHO, serta publikasi media secara konsisten menyoroti bahwa stunting tidak hanya soal tinggi badan anak, tapi juga berdampak pada kecerdasan, produktivitas, dan gaya saing bangsa. Narasi anak pendek bergeser menjadi ancaman masa depan negara. Di titik ini, stunting berhasil naik kelas dari sekadar isu kesehatan menjadi isu pembangunan nasional, yang mana keadaan ini menjadi ancaman bagi negara untuk masa depan. Yang kedua yaitu policy stream. Solusi sudah ada, tinggal dipilih apa saja kebijakan yang akan dilakukan. Aliran kebijakan ini bersih berbagai gagasan, proposal dan alternatif dikembangkan oleh para ahli, akademisi, lembaga internasional dan birokrat. Untuk stunting, sebenarnya solusi sudah lama tersedia, dari investasi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi ibu hamil hingga intervensi gizi sensitif seperti sanitasi, air bersih, pendidikan ibu dan pengentasan kemiskinan. Masalahnya bukan kepada ketiadaan ide, tapi memilih dan menyederhanakan solusi agar realistis dijalankan. Pemerintah lalu mendorong peningkatan konvergensi, yaitu melibatkan banyak sektor sekaligus seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan pembangunan desa. Yang ketiga yaitu political stream. Bagaimana momentum politik yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Aliran politik berkaitan dengan situasi kekuasaan, opini publik dan komitmen elit. Dalam kasus stunting, momentum politik ini muncul ketika isu pembangunan sumber daya manusia dijadikan prioritas nasional. Pergantian kepemimpinan nasional, tekanan global terhadap target SDGs, serta opini publik yang makin sadar isu kesihatan anak membuat stunting menjadi isu yang aman. Sekaligus terjaga secara politik, tidak ada kubu yang mau terlihat anti anak. Jadi dukungan DPR, pemerintah, kementerian lainnya itu juga perlu, karena ini berkaitan juga dengan politik mereka. Yang keempat itu policy entrepreneur, pengait tiga aliran. Disinilah peran policy entrepreneur muncul. Mereka adalah aktor yang aktif mendorong isu agar ketiga aliran tadi bertemu di satu titik. Dalam isu stunting, policy entrepreneur berasal dari berbagai pihak, pejabat kementerian, Bappenas, akademisi, kesehatan masyarakat hingga lembaga internasional seperti UNICEF. Mereka menggunakan beberapa strategi. Pertama yaitu framing isu. Stunting tidak lagi dibahas sebagai masalah teknis gizi, akan tetapi dibahas sebagai masalah serius yang mengancam masa depan bangsa. Yang kedua, pemanfaatan data. Jadi data yang dilakukan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, memanfaatkan momentum politik seperti periode awal pemerintahan dan target nasional. Jadi penutup untuk analisis daripada kasus ini, kasus itu menunjukkan bahwa kebijakan tidak lahir hanya karena masalah itu ada, tapi ia lahir karena masalah tersebut terlihat, punya solusi dan menguntungkan secara politik pada waktu yang tepat. Jadi multiple stream framework membantu kita memahami bahawa dalam dunia kebijakan publik, rasionalitas seringkali kalah cepat dibanding momentum. Dan kalau timing-timingnya salah, isu sepenting apapun bisa tetap diabaikan. Begitulah cara negara bekerja. Tidak selalu elegan, tapi begitulah realitanya. Jadi setiap masalah itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Akan tetapi jikalau ditempatkan sesuai dengan timing yang pas, maka
satu masalah ataupun satu kasus itu bisa terselesaikan dengan cepat dan selesaikan dengan tepat sasaran. Begitulah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.